Saudara Anda menyaksikan Kompas Bisnis masih bersama saya Putri Oktaviani. Selasa 24 Maret 2026, harga emas batangan bersertifikat di Logam Mulia milik PT Aneka Tambang atau Antam bertahan di level Rp2.843.000 per gram atau sama seperti harga sehari sebelumnya. Tetapi jika dibandingkan dengan 17 Maret, maka harga emas sudah turun sekitar 17%. Tetapi yang menarik saudara, sebaliknya harga buyback Logam Mulia Antam justru turun Rp80.000 per gram dari sebelumnya Rp2.560.000 per gram menjadi Rp2.480.000 per gram. Dengan demikian selisih antara harga emas dan harga buyback hari ini adalah Rp363.000 per gram. Sederhananya, jika pagi Anda membeli emas Antam, maka uang yang dibayar adalah Rp2.843.000 per gram. Tetapi kalau sorenya ada kebutuhan mendesak dan Anda harus jual emas, maka cuma dihargai Rp2.480.000 per gram oleh Logam Mulia. Kompas Bisnis akan tanya ke Ibrahim Aswaibi, pengamat mata uang dan komoditas. How low can you go emas? Pak Ibra, selamat pagi. Halo, selamat pagi Manopa. Pak Ibra, harga emas ini lagi turun. Ini sebetulnya kondisi yang bagus buat beli sekarang atau justru hold dulu nih, mending tunggu dulu? Ya, kalau analisa saya bahwa harga emas ini kemarin sudah turun paling tajam. Ya, kemungkinan besar akan kembali naik ya karena kemarin akan ada satu perang yang ditunda menunggu 7 hari kembali. Nah, ini sebenarnya kesempatan bagi masyarakat ya untuk melakukan pembelian kembali. Harus ingat bahwa investasi di Logam Mulia itu jangka menengah, jangka panjang, bukan jangka pendek. Artinya apa? Bahwa pada saat harga emas yang mengalami koreksi, mengalami penurunan, itu kesempatan ya bagi masyarakat itu untuk melakukan pembelian. Gimana caranya? Bahwa investasi saya itu harus digandakan baik emas fisik maupun emas digital. Sehingga apa? Sehingga nanti kita melihat di akhir tahun itu akan ketahuan berapa keuntungan dari investasi masyarakat di Logam Mulia. Memang kita tahu bahwa kemarin pada saat harga 3 juta bahkan masyarakat sobo, terutama adalah Gen Z. Tapi bagi saya tidak jadi masalah. Pada saat terjadi koreksi ini adalah biasa ya dalam transaksi, dalam investasi di Logam Mulia. Kita harus ingat bahwa Logam Mulia itu adalah lindung nilai. Artinya apa? Bahwa kapanpun ya hari ini mengalami koreksi, kapanpun pasti akan mengalami kenaikan. Harga 3 juta kemungkinan besar akan kembali terjadi di minggu depan. Ya artinya apa? Ini harus siap-siap lagi. Jadi masyarakat pada saat harga rendah ini ya diharapkan ya masyarakat untuk kembali masuk investasi di Logam Mulia. Itu Manopa. Oke, lagi-lagi kalau misalnya kita investasi Logam Mulia berpikirnya tentu untuk jangka panjang, nah ini justru jadi kesempatan beli kalau tadi kami tangkap. Lantas gini Pak, kalau lagi ada perang kayak misalnya sekarang Iran versus Amerika Serikat dan juga Israel, biasanya kan emas naik, kok sekarang malah jadi turun, ini penyebabnya kenapa Pak Ibra? Ya, jadi begini, jadi di Timur Tengah ini kan permasalahan kan masalah minyak. Ya, kalau minyak kemudian mengalami kenaikan akibat perang di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz, ini akan membuat apa? Membuat inflasi semakin tinggi. Kalau inflasi semakin tinggi, masyarakat, investor itu akan beralih ke safe-nya adalah ke dolar Amerika. Nah, sehingga apa? Sehingga dalam pertemuan Bank Sentral kemarin, ya, Bank Sentral Global itu bersama-sama itu mempertahankan suku bunga, bahkan ada yang menaikkan suku bunga, yaitu apa? Bank Sentral Australia. Bahkan dalam pernyataan Bank Sentral Global minggu kemarin, kalau seandainya Selat Hormuz masih ditutup, di bulan depan bisa saja Bank Sentral Global akan menaikkan suku bunga. Nah, kenaikan suku bunga inilah yang membuat investor melakukan taking profit ya terhadap apa? Terhadap emas dunia dan Logam Mulia. Itu Pak. Oke, baik, lagi-lagi memang bagaimana kebijakan The Fed ini juga jadi pengaruh terhadap tadi harga emas. Pak Ibra, juga yang menarik soal selisih harga beli emas Antam sama jualnya kan sekarang makin lebar Pak, lebih dari 350.000 per gram. Pagi beli sekitar 2,8, kemudian siangnya jual juga jadinya cuma 2,4 juta. Ini pertanda apa Pak? Apakah artinya Antam kasih sinyal harga emas bakal turun lagi atau kondisinya akan seperti apa nih? Karena perangnya juga belum ada tanda-tanda akan mereda.
Nah, itu akibat dari spreadnya yang lebih tinggi. Jadi gini, pada saat kita melakukan transaksi, jadi logam mulia itu kan dari derivatif. Nah, pada saat derivatifnya logam emas dunia mengalami penurunan, biasanya spreadnya itu mengalami kenaikan juga. Misal dari 500 feet berubah menjadi 1000 feet. Nah, berarti pada saat payback-nya juga ikut bersamaan. Misalnya, Antam sebenarnya memberikan satu isyarat bahwa investasi di logam mulia itu adalah investasi jangka menengah jangka panjang. Sisanya payback-nya begitu lebar. Nah, jadi diharapkan bahwa masyarakat itu jangan berpikir bahwa hari ini beli, kemudian bulan depan jual, kemudian untung. Bukan seperti itu. Inilah yang sebenarnya sinyal dari Antam ini mengindikasikan bahwa investasi di logam mulia itu adalah investasi jangka menengah jangka panjang. Ya, bahwa Bapak, Ibu-ibu tolong jangan hari ini beli, kemudian 2 bulan kemudian dijual. Kemudian harus ingat, untuk melakukan investasi di logam mulia itu harus menggunakan dana yang adem gitu loh. Dana diam, dana yang bukan dana operasional. Ya, sehingga Pak, pada saat masyarakat melakukan pembelian baik di emas logam mulia maupun emas digital, ya diam saja, udahlah kita tunggu 3 tahun ke depan. Di berapa nanti harganya? Nah, ini baru benar-benar masyarakat yang melakukan investasi. Nah, kenapa? Karena yang saya lihat bahwa saya di tempat-tempat pariwisata, ya banyak sekali masyarakat yang menggunakan emas perhiasan seperti gelang, seperti kalung, begitu banyak, dan mereka pun tidak pernah mengatakan bahwa wah ini harga turun saya akan beli. Oh tidak, karena mereka berinvestasi jangka menengah jangka panjang, menunggu anaknya lulus SMA, kemudian setelah lulus SMA akan dijual untuk apa? Untuk persiapan anaknya kuliah. Nah, ini yang ada di mindset masyarakat di Indonesia. Nah, kita juga harus tahu bahwa ini mungkin banyak juga edukasi yang kurang ya mengarah terhadap investasi di logam mulia. Bisa saja banyak orang yang mengatakan bahwa hari ini harga emas segini kemudian akan naik, mungkin 3 bulan ke depan akan naik dan bisa dijual dan akan untung. Tidak seperti itu. Itu juga sudah dibuktikan dari apa? Dari buyback yang dilakukan oleh Antam. Sehingga apa? Dari situ saja kita bisa menganalisa bahwa ini jangka menengah jangka panjang, bukan jangka pendek. Itu Mbak Nova. Oke. Pak Ibra, kalau kita melihat waktu kita flashback deh, waktu emas itu waktu sempat 3 juta itu kan orang kayaknya lagi panik buying gitu, beli emas sebanyak-banyak, ya bahkan di toko-toko emas juga kayaknya agak sulit nemu logam mulia. Nah, kalau sekarang dengan kondisi yang demikian, responnya seperti apa Pak masyarakat? Apakah juga lagi-lagi harus belanja sebanyak-banyaknya atau seperti apa? Mbak Nova, pada saat harga 3 juta untuk logam mulia, barangnya pun juga sedikit. Apalagi pada saat harga turun, pasti logam mulia pun juga jarang. Misalnya pemerintah itu mempersiapkan bullion bank, emas digital untuk masyarakat melakukan investasi. Ya, kenapa? Karena Freeport ini baru bisa berproduksi itu adalah di bulan Mei. Ya, dari bulan November, Oktober, ya sampai di bulan April, Freeport itu menghentikan produksinya. Sehingga apa? Sehingga ada kekosongan, ya, di mana bagaimana Antam bermain cantik dengan buyback-nya yang begitu lebar. Itu Mbak Nova. Sehingga apa? Sehingga kita harus tahu bahwa walaupun ya harganya rendah, masyarakat FOMO ya berduyun-duyun mencari logam mulia, kemungkinan besar logam mulia pun juga sangat sulit untuk dibeli. Itu Mbak Nova. Misalnya ini kesempatan terbaik bagi masyarakat ya di seluruh Indonesia ini apa? Bahwa emas digital, bullion bank. Ya, Pak Ibra. Oke, Dan baik. itulah salah satu barang fisiknya tidak ada sehingga bisa di bullion bank. Itu Mbak Nova. Baik, jadi kalau misalnya kita mau membedakan waktu untuk beli emas, tepatnya gimana sih Pak untuk kebutuhan di masa depan? Misalnya jualnya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau bahkan cuma setahun bisa kita jual lagi? Ya, jadi gini Mbak, biasanya kan kenaikan harga emas ini ada beberapa faktor. Pertama adalah faktor geopolitik, kemudian kebijakan bank sentral global, kemudian perang dagang, kemudian masalah perpolitikan di Amerika. Ini masih akan terus berkecamuk, bahkan ya Trump sendiri ya ini pun juga nanti di tahun 2026 akhir akan ada pemilu selang. Nah, ini sebenarnya yang membuat apa? Membuat
fund-fund besar, para pengamat mengatakan bahwa harga emas ini kemungkinan besar akan naik. Dulu pada saat Trump terpilih sebagai presiden, yang ada di benak para pengamat itu hanya perang dagang. Ya, hanya perang dagang. Ini perang dagang akan yang membuat harga emas dunia akan naik, logam mulia juga akan naik. Kenapa? Pelemahan mata uang rupiah. Tetapi setelah Trump terpilih sebagai presiden, ini banyak sekali faktor yang akan mempengaruhi. Sehingga apa? Pada saat terjadi koreksi harga emas, itu sebenarnya adalah kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pembelian. Karena pasti naiknya akan cukup tinggi. Sebelumnya pada saat Kevin Walsh ya dipilih oleh Trump sebagai gubernur Bank Sentral Amerika nanti di bulan Mei, banyak investor yang ketakutan karena Kevin Walsh ini adalah yang sebelum-sebelumnya ini anti menurunkan suku bunga. Itu mempertahankan suku bunga dan menaikkan suku bunga. Tetapi kita harus lihat di bulan Mei bahwa kenapa Trump memilih Kevin Walsh, karena Kevin Walsh pun juga sudah ada kesepakatan akan menurunkan suku bunga. Ya. Sehingga apa? Di tahun 2006, di tahun 2027, di tahun 2028, kemungkinan besar Bank Sentral Amerika akan menurunkan suku bunga dan ini akan berdampak positif terhadap kenaikan logam mulia. Itu mana Pak? Oke, lagi-lagi kita harus berpikirnya jangka panjang nih kalau misalnya mau investasi. Mas Pak Ibra, nanti kita lanjutkan kembali dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis.